lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakiran ala Allah ta'ala, wa musalliyan ala nabiyyina Mustafa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dunia kini sedang marak dengan kasus zina, dan para pemudalah tersangka utamanya. Kaula muda yang terbuai oleh asmara, serta tak mampu membendung nafsu syahwatnya, dan juga pergaulan bebas yang sudah meradang di kaula pemuda, menyebabkan banyak sekali kasus pernikahan dini hingga aborsi. Melihat fenomena tragis ini, sudah menjadi tugas kita bersama untuk meluruskan generasi muda yang melenceng dari syariatnya. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Pentingnya Menjauhkan Zina Dari anak muda generasi bangsa serta memahami konsekuensi perbuatan zina dalam perspektif Islam. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Pemirsa, demikianlah penegasan dan larangan Allah bagi orang-orang yang beriman untuk menjauhi perbuatan zina. Jika kita kaji lebih mendalam, pada ayat tersebut terdapat kalimat wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Bukan wala taf'aluz zina, dan janganlah engkau melakukan zina. Mengenai ini, Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sofwanul Tafsir menjelaskan bahwa larangan untuk menjauhi lebih tegas dan keras daripada larangan untuk melakukan. Maksudnya, janganlah kalian mendekati perbuatan yang menghantarkan kepada zina, seperti Memegang, memandang, merayu, dan lain sebagainya, atau yang umumnya kita sebut dengan istilah pacaran. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Quran menjelaskan bahwasanya kata fahisya diartikan sebagai Dosa yang besar. Dan juga menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya Jam'ul Bayan fi Ta'wil Quran menjelaskan bahwa zina termasuk Sejelek-jeleknya jalan.
dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwa ketika beliau tiba di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tak berselang lama, muncul lidah api dari bawah menuju mereka. Kemudian mereka berteriak keras. Ketika pemandangan tersebut ditanyakan, dijelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan yang telanjang tersebut adalah para pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah, zina bukanlah penyakit, akan tetapi sebuah kejahatan, Tidak kriminal. Maksiat yang besar. karena pilihan ada pada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memfasilitasi manusia dengan akal, dan dengan akalnya itu manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Akan tetapi pelaku zina justru memilih keburukan. Pemirsa, pacaran adalah gerbang menuju keharaman, yaitu zina. Maka sesuatu yang menghantarkan pada pacaran adalah haram. Kaidah fikih menyatakan, Al-wasilatu ilal harami harami. Perkara yang mengantarkan pada keharaman adalah haram. maka dari itu interaksi antara pria dan wanita sangat diatur dalam Islam. Islam punya seperangkat aturan yang menyeluruh. Islam adalah agama yang komprehensif. Mengatur seluruh perbuatan manusia, termasuk hukuman bagi orang yang telah berzina. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasih mencegah kamu untuk melaksanakan hukum agama Allah. Dan hendaklah pelaksanaan hukum disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dari ayat yang dibacakan tadi, Allah telah menetapkan hukuman bagi pelaku zina. Jika pelaku zina tersebut ghairu muhsan atau belum menikah, maka dikenakan sanksi 100 kali cambukan. Akan tetapi, jika pelakunya pezina muhsan atau sudah menikah, maka harus dirajam hingga meninggal dunia. Dan pelaksanaan hukuman itu harus disaksikan oleh sebagian kaum muslimin. Sanksi dalam Islam sudah jelas, akan membuat pelaku dan orang yang menyaksikan jera serta meringankan siksa di akhirat kelak. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan mengapa pelaku zina muhsan dirajam, karena ia telah menikah tetapi masih berzina, menunjukkan bahwa fitrahnya telah rusak dan
hukuman yang lebih keras. Pemirsa calon penghuni surga, kita sudah memahami bersama bahwa Allah melarang perbuatan zina dengan jelas. Bahkan mendekatinya saja dilarang, apalagi melakukan. Mulai dari chattingan, teleponan, bergandengan tangan hingga jadian. Begitulah bujuk rayu syaitan, perlahan tapi pasti menjerumuskan Bani Adam ke lubang api neraka. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengawal para pemuda kembali ke jalan kebenaran, yakni Islam. Dan penjagaan ini dimulai dari 3 pilar pengokoh keimanan. Yang pertama adalah ketakwaan individu. yakni setiap orang paham akan keharuman zina dan konsekuensinya, sehingga akan menjaga dirinya dari api neraka. Dan yang kedua adalah kontrol masyarakat, karena dari masing-masing kesadaran individu akan menciptakan lingkungan yang saling menjaga dan beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga adalah peran negara, karena sistemlah yang menentukan peradaban. Maka jika sistem yang diterapkan baik, maka baik pula masyarakatnya. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa zina adalah sebuah kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya harus dikenai sanksi. Dan pemerintah harus bersikap tegas dalam membendung arus pergaulan bebas para remaja. Pemerintah harus senantiasa menjaga masyarakatnya dari kemaksiatan agar negara bisa aman, damai, dan tentram. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mendung belum tentu hujan, Yang PDKT belum tentu jadian, Yang pacaran belum tentu kepelaminan. dan yang jomblo belum tentu kesepian. Wahai pemuda, Jauhilah perbuatan zina. karena zina adalah sarang dosa. Mendekati zina itu sarang dosa, melakukan zina itu lebih dosa, membiarkan zina itu juga dosa. Harus cegah zina agar tidak dosa, 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 dosa. Sebagai penutup, kami di sini ingin mengajak pemirsa untuk menyampaikan salam rindu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu